Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kali ini mau cerita aja sih. Awal mula saya bisa terjun ke dunia salon. Awalnya sih dulunya cuma iseng-iseng aja sih, cuma bantuin saudara jaga tempat usahanya. Dulu mah bukan salon, dulunya spa. Cuma jagain, tapi makin hari karena sering lihat orang kok kayaknya menarik gitu, bisa bikin senang orang, bisa bikin orang kelihatan lebih cantik, bisa bikin orang kelihatan lebih senang dengan hasil karya kita. Itu kayaknya tantangan banget tuh. Nah dari situ aku belajar di salon, sedikit, sehari 2 hari belajar, terus pertama sih otodidak, belajar dari teman yang kerja di tempat itu. Belajar awal mula belajar salon juga, awal pertama cuma cuci rambut dong, kayak keramasin customer gitu. Itu pun nggak langsung megang customer, jadi akunya itu diajarinnya bertahap. Jadi seminggu ini belajar keramas dulu sampai tangannya lemas, sampai bagus, sampai enggak airnya muncrat sana muncrat sini kayak gitu. Jadi selama seminggu tuh cuma belajar keramas doang. Tapi alhamdulillahnya aku nggak nyampe 1 minggu. Jadi belajaran pokoknya setiap hari belajar terus belajar. Nah cuma 3 hari tuh udah mulai lancar, tangan juga udah mulai enak. Nah naiklah tahap kedua, mulailah diajarin cara kerimbat mijitin dulu pelan-pelan. Yang jadi modelnya mah teman-teman yang ngajarin doang tuh, bergantian, biar lemas tangannya, biar tak ada tekanannya, gimana caranya dikasih tahu. Kayak gitu. Pertama mah kalau kitanya ada niatan pengen berusaha sih, pengen bisa, pasti tanpa harus kita kursus pun, kalau kita kenal sama orang salon, kita boleh kok belajar, kita sharing aja. Karena kursus belum tentu, kalau kita kursus nih ada modal. Satu tuh yang jadi kendala dari dulu itu, kita butuh uang buat untuk kita kursus kan butuh uang. Nah selama kita ada niat dan kita punya teman salon, oke, kita sharing sama anak salon, gimana, kasih tahu dong caranya kalau pengen niat, pengen bisa kerja salon. Nah dari situlah belajar. Belum tentu kita nantinya pas kursus di sana kita nyaman sama tempatnya. Nah hal pertama kan kayak gitu, kita nyari nyamannya dulu. Setelah itu baru setelah belajar cara kerimbat pelan-pelan, gimana cara mijitnya, terus barulah kalau kitanya udah lemes, tangan kitanya udah enak nih, baru kita ke tahap berikutnya. Pertama mah gitu, kita belajar yang simple dulu aja, yang gampang dulu aja. Nggak usah kita harus belajar yang hari ini belajar ini, hari ini belajar ini. Enggak, kita relaxing dulu ini tangan biar nyaman dulu, tangan kita biar nyaman. Gimana nyari tenaganya, nyari kekuatan. Kan kalau kita kerimbat itu sebenarnya nggak harus keluar tenaga kuat, kita butuh cuma tenaga kita di jari-jari kita aja, gimana nyamannya kita aja, nggak usah langsung kenceng, kepala orang langsung penyok lah kalau kita kenceng. Nah pelan-pelan udah. Setelah bisa itu tetap setiap hari diulang lagi keramas kerimbat sampai kitanya di tangan kita nyaman dan udah terbiasa. Baru kita tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini
bersihin kuku, namanya mani pedi. Ini hal sih sebenarnya orang lihat pasti gampang itu cuma bersihin kuku, cuma ini. Jangan salah, setiap orang beda-beda. Ada yang orang detail banget sampai sela-sela gini pun kita harus bersih. Orang kan ada beda-beda, orang sifatnya beda-beda. Kadang orang yang udah bersih udah, kadang ada yang lebih detail. Nih kutikulasi nih atau kulit mati itu orang pasti mikir enggak bersih ini. Nah diulang lagi, dari situ kita belajar sedikit belajarlah. Dari situlah awal mulai aku ketertarikan salon itu, dari situ. Dari hal kecil dulu lah, dari hal kecil itu aja kok begitu ya, bikin penasaran. Jadi ya mau nggak mau setelah udah nyemplung ke situ jadi ketagihan, jadi pengen belajar lagi. Walaupun sampai sekarang pun, walaupun aku udah kerja salon hampir 6 tahun lebih lah, itu tetap masih belajar. Karena dunia salon itu luas sebenarnya. Hampir setiap tahun atau nggak nyampe setahun lah, itu pasti ada fashion baru, ada perubahan baru, ada mulai dari warna rambut, mulai dari nail art, itu semua pasti setiap saat ada perubahan. Jadi dari situ kita belajar terus. Belajarnya nggak cuma stuck, walaupun kita udah bisa apa yang kita bisa dari salon, udah bisa, mungkin udah mumpuni lah, tetap aja kita harus belajar. Karena yang namanya fashion itu berubah terus, dan itu pun kita butuh pengalaman yang harus kuat banget dimanapun di tempat. Nih kerja di salon A, pengalaman gini, di salon B itu pasti beda nanti. Jadi mungkin dulu akunya suka pindah-pindah dari satu salon A ke salon B, itu ada banyak pelajaran yang harus aku ambil, yang menurut aku belum bisa pasti aku ambil, pasti aku pelajari terus. Nah kamu sering pindah-pindah salon, dari situlah aku belajar mengenal karakter orang, mengenal semua hal tentang dunia salon. Pokoknya banyak pelajaran yang didapat lah dari salon itu. Nggak cuma sekali dua kali belajar, harus belajar terus. Karena salon itu dibutuhin orang sebenarnya, nggak cuma iya kerja di salon. Orang pasti mikirnya kadang negatif, tapi jangan dilihat negatifnya, usaha kita belajar dari situnya dulu dong. Kita bertahap naik gitu. Makanya kadang aku masih mikir, ada di luaran sana masih ada orang yang berpikiran kerja di salon itu enak, kerja di salon itu negatif lah pikirannya atau apa. Enggak kayak gitu. Kalau kalian belum mencoba atau belum masuk ke dunia itu, jangan pernah ngomong atau berpikiran kayak gitu. Jadi segala sesuatu, mau pekerjaan apapun itu kenali dulu, jangan ngejudge, ini kerjaannya begini, ini kerjaannya begini. Enggak, dunia salon itu beda banget. Walaupun ya banyak tantangannya juga, banyak pengalaman juga, kita bisa mengenal sifat orang satu sama lain, kita bisa belajar karakter orang masing-masing. Itu di salon itu bisa begitu, dari customer A ke customer B. Itu kita bisa pelajari semua sifat-sifatnya di mereka. Dari kalau ngebahas soal salon itu nggak ada habisnya, nggak cuma ini aja, ini di salon juga ada bagiannya masing-masing, nggak cuma
perawatan aja, nggak cuma gunting rambut aja, nggak cuma ngecat rambut aja, semua itu ada porsinya masing-masing. Dan dari situlah aku belajar kenapa sampai sekarang masih masih hitungannya masih seneng atau masih ngejalanin pekerjaan di salon ya, karena tantangannya nggak cuma itu aja, tantangannya makin kesini makin banyak. Nah, dari situlah aku selalu belajar dan belajar. Kalau kalian ingin coba, kalian ingin belajar dunia salon, ayo kita sharing masing-masing, kita sharing bareng-bareng apa yang saya pelajari di salon. Kalau kalian pengen belajar, ayo kita sharing, saya akan bantu dan saya akan beritahu apa yang saya ketahui dan apa yang saya bisa di dunia salon untuk sharing ke kalian, untuk berbagi kepada kalian yang ingin belajar dunia salon. Hal-hal apa aja yang nantinya bisa kalian dapat dari sharing ini. Kalau kalian ingin belajar bareng, ayo kita belajar bareng. Walaupun kita nggak saling kenal, kalau kalian ingin belajar dan tanya sama saya pasti usahain jawab sesuai apa yang saya tahu di dunia salon. Kalau kalian ingin belajar, boleh sharing atau komen di video kali ini. Nanti kalian pengen belajar apa, insya Allah saya akan bantu dan akan sharing di video lainnya tentang apa yang kalian inginkan atau kalian ingin tahu di dunia salon. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.